Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang Abdul Somad silakan ceramah, tapi jangan bicara. Maka saya tanya tadi, apa yang boleh kucakapkan? Kak Ani boleh? Ah, boleh, udah kucakapkan. Kalau tuan membeli kuini, jangan diletakkan di dekat kain. Kalau sudah ada Kak Ani, jangan pilih yang lain. Jelas itu dah. Kenapalah Ustadz mesti mendudukkan orang di DPRD Asahan? Kalau kita tidak mengambil peluang itu, kursi itu ada 50, kita wajib mengambil kursi itu. Seandainya ada 50 orang di Silaun yang siap duduk di situ, ke-50-nya kita dudukkan di situ. Tapi karena tak siap, maka satu ini dulu kita tes. Nanti tahun 2029 ada yang mau duduk lagi, dudukkan yang lain insyaallah. Amin. Kenapa bukan Ustadz yang duduk di situ? Kenapa Ustadz tak mencalek? Sedang jadi wakil presiden, aku tak mau. Apa gila caleg? Upil lah caleg. Jadi jangan nanti orang berprasangka ini dia nanti ujung-ujungnya mau mencalek juga. Tidak. Aku insyaallah sampai mati jadi Ustadz ini. Kalau bisa ceramah berceramah, tak bisa ceramah duduk mengaji baca kitab, tak juga bisa mengajar mengaji, tak juga bisa duduk mendoakan orang, tak juga bisa mendoakan didoakan mati selesai. Apa lagi mau dicari hidup ini? Semua sudah profesor, doktor, LC, MA, satu lagi yang belum, almarhum tinggal habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mengambil kesempatan ini akan diambil orang lain. Balehonya berserak, gambarnya berserak, datang dia ke kampung kita, datangnya 5 tahun sekali, mengetuk pintu, membagikan 100, 200, 500 ribu, habis itu tak pernah lagi datang. Apalah gunanya itu? Kita mau berkelanjutan di masa akan datang insyaallah. Tapi Ustaz, Bu Ani ini apa orang Silau Pak Ustaz? Bu Ani itu nama omaknya Hajah Jareah. Hajah Jareah itu anak Siti Aminah. Siti Aminah itu anak Syekh Abdurrahman. Kurang jelas lagi itu? Iya, tapi dia kan di kisaran Pak Ustadz, tinggalnya di kisaran, tapi lebih selalu dia bolak-balik lagi kemari. Dalam sebulan berapa kali dia bolak-balik kemari. Dia balik kemari, dia tinggal situ, kunci rumah itu dia megang semua. Jadi semua amanah ini saya mintakan, saya yang meminta, bukan beliau menawarkan diri, bukan beliau mau. Saya bilang, kakak ku minta untuk ambil amanah nih, duduk menjadi anggota Dewan Legislatif. Insyaallah, mudah-mudahan Allah perkenankan niat baik kita ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah berdiri 50 menit. Tadi dimulai jam 9 kurang 5, sekarang sudah jam 10 kurang 15. Berikutnya kita akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk yang ada di kertas-kertas. Jumlah duit yang masuk terkumpul 2.843.500 rupiah. Semuanya ini nanti akan dibelikan ke sembako, dibagikan lagi untuk para fakir miskin duafa pada pembagian yang masa akan datang insyaallah. Amin. Izin Ustaz, bagaimana cara kita memilih pemimpin? Semua calon menurut saya kurang bagus. Kita tidak memilih malaikat. Apakah kita memilih malaikat? Kita memilih manusia. Manusia yang kita pilih itu pernah salah, pernah silap, pernah berdosa. Tapi yang kita pilih akhafud dararain, yang paling minim mudaratnya. Seandainya pilihannya tinggal 2, tinggal setan dengan iblis, siapa yang kita pilih? Setan. Karena setan lebih minim mudaratnya daripada iblis. Karena iblis tak mati-mati, kalau setan bisa mati. Kita pilih setan. Kalau dia berulah, kita bacakan ayat kursi, mati dia. Kalau iblis tidak.
pilihlah mudarat yang paling ringan. Jelas? Itu prinsip Ustaz Somad. Aku bingung Ustaz, pilih yang kupilih. Udah selesai. Apa bingung susah-susah? Apakah saya harus golput Pak Ustadz? Jangan, karena kalau sampai kau golput maka naiklah nanti orang. Kita akan bahas makin banyak nih. Ini iblis, ini setan. Penghitungan suara, iblis 20, setan 20, iblis 21, setan 20. Siapa menang? Menang iblis, gara-gara kau golput. Coba kalau kau pilih setan, kan dua-dua setan. Paham? Kita sekarang tidak tinggal di kerajaan Asahan, kita tidak tinggal di kerajaan Serdang, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Memilih orangnya pakai cara demokrasi. Apa arti demokrasi? Suara yang paling banyak itulah yang menang. Maka kumpulkan suara terbanyak untuk yang baik menurut kita, tapi tak boleh mengejek orang, jangan caci maki, jangan olok-olok, jangan sumpah serapah. Selama saya tausiah tadi, ada caci maki? Ada menjelekkan orang? Oke, kalau ada orang bilang jangan dengarkan ceramah Somad, Somad itu menjelek-jelekkan orang, di mana kau dengar? Jelas apa tak jelas? Jelas. Siapa yang bilang ceramah Ustaz Somad tak jelas? Telinganya pokak. Orang tua yang melarang anaknya menikah dengan alasan saudara, padahal kami saudara jauh, tidak sedarah. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apakah harus saya menjauhi orang yang saya sayang? Apakah saya mendengarkan orang tua saya? Syekh Abdul Rahman punya adik namanya Abdul Rahim. Saya ulang sekali lagi, Syekh Abdul Rahman itu yang makamnya punya adik namanya Abdul Rahim. Abdul Rahman punya adik namanya Abdul Rahim. Abdul Rahman ini punya anak perempuan namanya Aminah. Siapa nama anaknya? Aminah. Abdul Rahim ini punya anak laki-laki namanya Nuruddin. Siapa nama anaknya? Nuruddin. Karena dia belobai suka ke masjid, dia yang azan dipanggil Lobai Udin. Lobai Udin ini mau merantau ke Kedah, karena dulu orang batubara banyak merantau ke Kedah. Datang dia ke Silau, izin ke uaknya Abdul Rahman. Wak, aku mau merantau ke Kedah. Kata uaknya, kau tinggal aja di Silau ini. Dinikahkannya dengan anak gadisnya. Maka menikahlah Siti Aminah anak Abdul Rahman dengan Lobai Udin anak Abdul Rahim. Saudara apa tak saudara? Saudara apa namanya itu? Sewadi, bukan sepupu. Kalau sepupu itu emak kita adik-beradik. Saya sama Kak Ani ini sepupu. Emak dia namanya Hajah Jareah, emak saya Hajah Rohana. Adik-beradik namanya sepupu. Kalau ayah adik-beradik namanya sewali. Kalau emaknya dengan ayah kita adik-beradik, peseloroan. Apa maksud peseloroan? Berseloro-seloro lama-lama berbini. Itu maksudnya. Syekh Abdul Rahman menikahkan anak perempuannya dengan anak adik kandungnya sewali. Sekarang saya tanya, boleh nikah sewali? Boleh tak nikah sewali? Tak boleh. Berarti anak haram lah kami nih. Boleh nikah sewali? Anak Syekh Abdul Rahman Siti Aminah menikah dengan anak Abdul Rahim Labayudin, lahir 10 anak. Anak nomor 10 Hajah Rohana. Saya anaknya.
Paham? Jelas? Sewali dinikahkan. Kenapalah dinikahkannya anaknya dengan keponakannya? Banyak orang tak tahu. Setelah beliau meninggal 1941, datang Jepang masuk 1945. Lobayudin nilai yang membawa semua peti-peti besi untuk lari ke dalam hutan. Dia yang memikul, menyelamatkan semua harta benda. Dinikahkan anak perempuan kita dengan saudara supaya dijaganya kita. Kalau orang lain datang Jepang lari dia kicit-kicit. Paham? Saya kalau ada anak perempuan saya akan cari menantu saya, saudara-saudara yang dekat. Apa yang saya cari orang lain? Orang lain putus habis. Kalau saudara dekat tak akan putus. Masalahnya saya tak pula ada anak perempuan, laki-laki anak saya. Jadi bapak ni yang tak mau menikahkan anaknya karena saudara, nanti jumpakan bapak tu sama saya, biar saya ceramahi dia. Kenapa pula tak mau dinikahkannya dengan saudara? Menikah dengan saudara itulah yang bagus, dijaganya anak kau nanti pak. Nama saya, yang ada nama saya tak bacakan, takut terjadi sesuatu dan lain hal. Semua kertas nanti saya simpan. Teman saya bangga gonta-ganti cewek, berarti mereka bangga melakukan maksiat. Apakah dosa mereka diampuni? Ini berarti playboy cap tupai, pantang menengok pokok kelapa. Dari mulai kelapa puyuh sampai kelapa hibrida habis berlobang semua. Kalian yang gonta-ganti cewek, nanti kalian akan punya anak perempuan, kalian punya adik perempuan, kalian punya kakak perempuan. Macam mana kalau keponakan kalian perempuan digitukan orang? Jadi kita tidak melihat perempuan itu sebagai objek. Tapi yang lalu-lalu apa boleh buat? Ini mesti berhenti, malam ini berhenti insyaallah. Taubat nasuh. Apakah dosa mereka diampuni Pak Ustadz? Kalau dosa kepada Allah cukup dengan sholat sunat taubat, mandi taubat. Sengaja aku mandi taubat karena Allah lillahi ta'ala, basah. Habis itu sholat sunat taubat, usolli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Tapi ini masalahnya dosanya bukan hanya kepada Allah. Orang yang pacaran dosanya dua, kepada Allah satu, kepada perempuan itu satu. Kepada Allah oke lah, kepada perempuan itu cuma kau minta maaf, dia udah jadi bini orang. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Bolehkah Ustadz kasih nasihat? Udah saya kasih, udah itu nasihat. Berhenti nikah dengan perempuan, nikah dengan cara yang baik. Jangan lagi mengganggu anak gadis orang. Ada seorang ibu niat mau mengakekahkan anaknya tapi tak mampu. Apakah jadi beban buat orang tuanya? Kemana-mana pertanyaannya nih. Ada seorang ibu niatnya mengakekahkan anaknya tapi dia tak mampu. Apakah jadi beban bagi orang tuanya? Apakah jadi beban bagi ayah ibu si anak ini? Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, rahinatun biaqiqatihi, setiap anak yang lahir ini tergadai dengan akikahnya. Ini anak-anak yang lahir ini yang belum diakikahkan tergadai ini semua, tergadai. Bagaimana cara menebus yang tergadai ini? Pertama, tuzbahu anhu yauma sabi'i, sembelihkan kambing hari ke-7. Sembelihkan kambing hari ke-7. Yu'laqu, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus. Ibu bapak yang belum mengakikahkan anaknya, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki bisa mengakikahkan. Yang dulu kecil belum berakikah, sekarang sudah ada rezeki, ada duit, mau akikah, umur sudah 40 mau akikah, besok potongkan kambing, saya akan datang. Kalau ada ibu bapak yang udah umur 40, 50 mau akikah, buat besok, saya datang insyaallah. Tapi kekah saja, jangan minta ayun marhaban, jangan minta baca berzanji pula. Boleh hukumnya akikah setelah dewasa?
Hukum akikah itu sunat muakkad, tak sampai wajib. Jadi yang tidak akikah tidak berdosa karena tidak wajib. Yang sekarang ada rezeki mau mengakikahkan dirinya, hukumnya boleh. Akikah hukumnya sunat muakkad. Jelas? Yuhlaku, cukurkan rambut. Cukur rambutnya, ditimbang. Rambut Sami itu dulu ditimbang. Kebetulan dia lahir rambutnya tipis. Ditimbang berapa gram dapat? 2,7 gram. Bulatkan 3 gram, 3 juta. Dibelikan ke makanan sedekah fakir miskin. Wa yusamma, kasih nama yang bagus. Waktu saya lahir, omak saya datang bertanya ke Atuk Lobayudin, ya, siapa yang cocok nama anakku ini? Kata Atuk Lobayudin, kasih namanya Solah. Solah itu bahasa Arabnya bagus. Solah pakai H kecil, H, Solah, bagus. Kita di Silau ini tak pandai bahasa Arab. Solah itu ikan solah, ikan selar. Takkan nama anak aku nama ikan gitu mak. Tak ada nama lain. Kasihlah nama Abdus Somad. Syekh Muhammad Ali punya adik namanya Haji Abdul Latif. Kata Tuk Latif, robah nama anak kau ini, jangan kasih Abdul Somad. Kenapa begitu Pak? Karena keturunan kita kalau namanya Abdul Somad itu 2 gandangnya, kalau tak jauh mati. Yang pertama jauh, Tuk Somad abang Tuk Nuran, pergi ke Kedah tak balik-balik. Yang kedua, anak Tuk Latif namanya Abdul Somad meninggal. Ganti nama anak kau ini, jangan Abdul Somad. Karena keturunan kita kalau 2 Abdul Somad ini 2, kalau tak jauh mati. Saya ini jauh apa mati? Jauh setengah mati. Lahir adik saya hari Selasa. Hari Selasa di Kamis, tanggal 8 bulan 4 1980. Datang omak ini menjumpai Syekh Muhammad Ali. Pak, siapa aku kasih nama anakku ini? Kasih nama anak kau Jamal. Datang Tuk Udin, tambah ujung nama aku, itulah jadi Jamal Udin. Orang zaman dulu kalau lahir anak kasih nama yang baik, tanyakan ke orang tua. Orang zaman sekarang dibuatnya sendiri, tak siapa nama anak. Siapa nama anak kau? Ronaldo. Saya pandai main bola, main kasti pun tak pandai. Dicocok-cocokkan pula nama laki sama nama bini. Nama laki Sulaiman, nama bini Toibah, nama anak Letoy. Mohon maaf, jangan tersinggung, mana tahu ke. Cocok-cocok. Dulu tak begitu. Ditanyakan ke ulama, siapa yang cocok anak kami? Begitulah kami dulu dikasih nama. Itu tradisi di Silau. Syekh Abdul Rahman asal mengasih nama, coba tengok nama yang dia kasih. Aminah anaknya punya anak laki-laki pertama Abdul Karim. Lahir lagi anak laki-laki Abdul Hafaz. Lahir lagi anak laki-laki Abdul Muttalib. Lahir lagi anak laki-laki Abdul Jabbar. Lahir anak laki-laki adik dari Abdul Hafaz, Abdul Rauf. Semua nama cucunya pakai Abdul. Karena nama yang paling bagus adalah nama hamba yang disandingkan dengan Asmaul Husna. Anaknya dikasih nama Abdul Latif. Nama itu doa. Ini nama orang sekarang baca akad nikahnya pun susah. Nama anak ustaz itu kok panjang sekali. Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Yang Sami itu dari saya. Sami artinya mulia. Ahmad Mesbahi dari neneknya. Neneknya menengok video Qori internasional namanya Ahmad Mesbahi. Ingin cucu ini macam Qori ini, kasih Ahmad Mesbahi. Ibadillah dari Kiai Hasan dari Gontor. Kata Kiai Hasan kasih Ibadillah, 4 nama. Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Pas cukup untuk paspor berangkat haji umrah. Mizian Hazik Abdillah. Mizian itu dari saya. Mizian Hazik Abdillah dari almarhum Muhammad. Mak ujung nama cucunya itu dikasih Abdillah. Habibi Maulana Habibi Abdillah. Abdillah artinya hamba Allah.
ada satu tanah warisan dari orang tua saya. Sebelum tanah itu dibagi, ada salah satu anak menanam pisang atau kelapa. Kata yang menanam, sampai kapanpun yang ditanam adalah hak dia. Tapi saat ini tanah itu sudah dibagi. Jadi macam mana hukumnya Pak Ustadz? Apakah tanam itu tetap hak dia atau gimana? Waktu bertanam itu, tanah itu punya siapa? Punya almarhum ayah. Sekarang ayah sudah meninggal, tanah ini dibagi. Bilang sama dia, kau kalau masih tetap mau kelapa ini, maka jatah kau tanah ini, supaya kelapa kau ini di sini. Tapi kalau tanah ini nanti jatah aku, maka kelapa ini kau cabut, karena kelapa ini yang punya kau, tanah ini punya aku. Jelas? Kalau kau masih tetap bertahan mau kelapa ini, ambil jatah tanahnya. Karena kita petak-petak, ini jatah kau, ini jatah kau, ini jatah kau, kau yang tanah, ambil. Kalau kau jauh jatah yang lain, ini jatah aku, tanah ini punya aku, kelapa punya kau. Kalau kau mau ambil kelapa, cabut kelapanya, karena tanah ini punya aku. Tapi kalau kau mau kasih kelapa ini ke aku, bagus, hadiah bersilaturahim makin baik. Kalau dia keras, keras pula kita. Kalau dia lembut, lembut pula kita. Apa kata dia? Ambillah kelapa itu untuk kau, kita balas, ambil pula lah tanah ini untuk kau. Lembut orang, lembut kita. Keras orang, jangan keras. Ini mau pencoblosan. Mau keras nanti setelah tanggal 14. Jelas atau tidak jelas? Jelas. Saya kalau habis menjawab itu saya tanya dulu, apakah salah ketika kita sudah menikah melupakan orang tua? Dan tolong doakan semua supaya saya bertemu jodoh. Tapi gimana ya? Apakah salah ketika kita sudah menikah melupakan orang tua? Yang mengandung tuh bini apa orang tua? Orang tua. Yang menyusukan bini apa orang tua? Orang tua. Yang melahirkan sampai meregang nyawa bini apa orang tua? Orang tua. Setelah kau menikah, kenapa pula kau lupakan orang tua? Kau jumpa bini kau tuh kan setelah berumur 25 tahun. Waktu kecil, SD, SMP, SMA, kuliah, kan orang tua. Makanya surga di bawah tapak kaki ibu. Belum pernah lagi saya dengar surga di bawah tapak kaki bini. Makanya kalau ada orang menikah, setelah nikah dia justru takut sama bininya, meninggalkan orang tuanya. Ini orang ini kalau mati nanti tak kena azab kubur. Orang yang takut sama bini, ini kalau mati nanti tak kena siksa kubur. Karena waktu malaikat mau mengazab, kata malaikat, ini tak usah kita azab, udah azab kali sama bininya ini. Jelas? Hai perempuan-perempuan, kalian mesti berkata, aku milik suamiku dan suamiku milik emaknya. Aku ini punya lakiku dan lakiku itu punya emaknya. Ibu yang punya anak laki-laki, dia menganggap nanti kalau anakku ini nikah, anakku ini akan hilang, dia ambil bininya. Ternyata apa kata si ibu? Dulu kusangka kalau anakku nikah hilang anakku Pak Ustaz. Ternyata anak perempuan menantuku itu lebih sayang pula lagi ke aku daripada dia. Mudah-mudahan ibu semua dapat menantu yang baik-baik, solihah-solihah. Mengapa Al-Fatihah disusun pertama di Quran? Yang pertama turun itu kan Iqra Pak Ustaz. Iya juga ya. Waktu Nabi bertahanus di gua Hira, apa yang pertama turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Yang pertama turun kan Iqra. Habis itu Nabi pulang kedinginan, berselimut, diselimuti oleh Khadijah.
datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat? Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir, hai orang yang berselimut, bangkit, fa'anzir, beri peringatan. Itu ayat yang kedua turun. Lalu kemudian berkumpul Nabi, dikumpulkan ya pakcik-pakciknya, paman-pamannya, bibi-bibinya. Apa kata Allah? Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Kenapa yang pertama kita tengok di Quran itu Al-Fatihah? Habis Al-Fatihah itu Al-Baqarah, habis Al-Baqarah Al-Imran, habis Al-Imran An-Nisa, habis An-Nisa Al-Maidah. Kok gitu lain Quran yang turun dulu sama Quran yang ada sekarang? Sekarang saya jelaskan. Quran di Lauhil Mahfuz. Di mana Quran? Fi Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz. Turun dari Lauhil Mahfuz ke tempat transit namanya Baitul Izzah. Apa nama tempatnya? Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah, sekali turun macam susunan yang ada di Quran kita sekarang. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am sampai ke An-Nas. Turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, sekali turun. Dari Baitul Izzah transit ini turun ke Nabi 22 tahun 2 bulan 22 hari. Yang dari Baitul Izzah ke Nabi inilah yang turun Iqra pertama. Paham? Nyambung? Jelas? Dari bunyinya bingung. Quran yang pertamanya Al-Fatihah, keduanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, sekaligus. Dari Baitul Izzah ke Nabi itu yang turun berangsur-angsur. Iqra dulu. Yang Quran yang sekarang ini adalah susunan yang ada di Lauhil Mahfuz, bukan susunan menurut jelas? Jelas apa tak jelas? Saya ulang sekali lagi 3 kali. Saya kalau mengajar di kelas gitu, jelas? Enggak Pak Ustaz, saya ulang 3 kali. Jelas? Enggak Pak Ustaz, saya ulang 3 kali. 3 kali saya ulang, saya bilang kalau 3 kali udah pulang kau tak juga paham 2 gendangnya. Kalau tak aku keluar, kau keluar. Quran dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah, susunannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am sampai ke An-Nas, turun sekaligus ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke Nabi itu yang turun 22 tahun 2 bulan 22 hari. Iqra dulu sesuai dengan kondisi, kacau balau susunannya. Baru kemudian waktu Nabi mau meninggal, susunannya mengikut susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Itulah yang ada sekarang. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am sampai ke An-Nas. Jelas? Dari bunyinya macam takut. Pertanyaannya berkualitas. Dari pertanyaan ini orang ngaji. Bagaimana ketika meninggal dunia saat hidup meninggalkan hutang, sedangkan anaknya bukan orang berada, hanya sebagian saja orang tuanya yang mampu dibayar? Kalau saya mati saya ada hutang pada ibu, ada hutang pada makcik, ada hutang pada abang. Meninggal saya, hutang saya 30 juta, 30. Meninggal saya, ditengok tabungan saya cuman 30 juta. Pertanyaannya, 30 juta itu diambil dari membayarkan hutang ini, diambil dari mana? Dari harta warisan. Meninggal saya, utang saya 30, ditengok tabungan saya cuma 30, diambil yang 30 ini, bayarkan ke hutang, habis. Sekarang berapa lagi tinggal hutang?
60, 30, 30. Pertanyaannya, siapa yang membayar? Tidak ada kewajiban anak membayar. Hutang diambil dari harta warisan. Kalau datang orang menagih, bayar hutang bapak kau, jangan diam. Salah kau, kenapa kau kasih? Aku bukan ikut. Tidak ada kewajiban anak membayarkan hutang orang tua dari hartanya sendiri. Jelas? Tapi kalau dia mau sukarela, aku sayang betul sama mak ayahku, ini ku bayar, tapi bukan karena wajib, tapi karena aku ingin bersedekah, maka hukumnya boleh. Jelas? Datang nanti orang menagih kalian, bayar hutang bapak kau, bilang sudah habis kami bagi harta warisannya. Adapun kalau dari duitku maka tak wajib, kata Ustaz Somad. Ini nomor dia, kontak dia. Saya dari Kabupaten Langkat. Bagaimana cara menghadapi fitnah? 3 cara menghadapi fitnah. Yang pertama, klarifikasi. Ustadz Abdul Somad itu ustadz radikal, memusuhi non muslim. Saya dengan ini menyatakan saya bukan radikal, yang betul adalah ready call. Ready artinya siap, call diundang. Ready call selalu siap diundang. Saya tidak memusuhi non muslim, karena kami di Silau biasa bertetangga dengan non muslim. Setiap keluar dari Silau pasti lewat di barisan. Betul? Apa kata orang barisan dulu? Sekarang tak tahu. Dulu kata orang barisan, kami masih bisa minum tua, tapi sejak anak-anak muda Silau ini datang tempat kami, selalu kami kehabisan. Dulu waktu saya kecil-kecil, saking kan hebatnya silaturahim kita. Tiga, kalau tetap mengejek saya, mengolok-olok saya lapor ke Polda. Pertama klarifikasi, yang kedua jelaskan, yang ketiga lapor polisi. Pernah Ustaz melapor polisi? Saya lapor. Datang saya ke kantor Polda Riau. Pak, ini ada orang ngejek saya, ini gambar dibuatnya di Facebook. Nanti Ustaz Somad di BAP, silakan. Nanti Ustaz Somad akan dipanggil, silakan. Datang saya 2 kali ke kantor polisi di BAP. Habis itu kemudian dibawa ke kantor kejaksaan pengadilan. Saya datang 2 kali, dia tak datang, mencret dia. Lapor polisi. Jangan mau disepelekan orang. Apa hukum isbal dalam memakai sarung? Isbal artinya menjulurkan mata, menjulurkan ujung celana, ujung kain, ujung jubah lewat mata kaki. Ini isbal namanya. Lewat mata kaki, mestinya pakai celana ini sini di atas mata kaki. Itu maka banyak orang sekarang menggunting celananya. Ada suami ibu yang kaki celananya udah mulai digunting, itu dia takut isbal. Hadis isbal, ma asfalal ka'baini finnar, yang di bawah mata kaki masuk neraka. Nih celana di bawah mata kaki, kain di bawah mata kaki, jubah di bawah mata kaki, masuk neraka. Tuh, berarti Ustaz masuk neraka lah. Makanya belajar hadis jangan cuma 1 hadis. Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Datang Abu Bakar Siddiq, kata Abu Bakar, aku jubahku panjang ya Rasulullah, lewat mata kaki. Kata Nabi, antalasta minal khuyala, yang tak boleh itu lewat mata kaki kalau untuk sombong. Karena orang Arab zaman dulu dibuatnya jubah tuh panjang-panjang. Kalau dia berjalan habis tai-tai ayam di belakang tuh. Itu yang tak boleh. Pernah menengok anak raja Inggris nikah. Anak raja Inggris waktu nikah pakai jubah panjang berjalan, tukang pegangnya aja 7 orang di belakang. Untuk menunjukkan status sosial. Itu pakaian jahiliyah. Itu yang tak boleh. Ilat sebabnya karena sombong.
kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam An-Nawawi. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Baca buku lengkap Ustaz Somad dalam 37 masalah populer, masalah isbal. Jelas? Ya, nanti ibu habis potong kaki celana laki, balik laki tengok gantung semua. Kenapa kau potong ini? Tadi bang Ustaz kami bilang asal di bawah mata kaki masuk neraka. Kaos kaki pun dipotongnya juga. Amalan agar cepat dipanggil ke tanah suci Makkah walaupun dana terbatas. Syekh Muhammad Ali punya anak perempuan paling kecil namanya Hajah Habibah. Waktu Hajah Habibah pergi ke Makkah, mak saya datang ke sana bantu masak-masak ke rumah besar. Saya tinggal di rumah sendiri. Malam tu mimpilah saya sampai ke Makkah. Sampai di Makkah bingung, saya tak pandai bercakap Arab. Besok pagi saya tanya mak saya, mak, iya, malam tadi aku sampai ke Makkah. Cemana kau di Makkah? Bingung aku, tak bisa cakap Arab. Adikku mesti belajar bahasa Arab. Mandi saya di kanal. Mandi di kanal sampai sore. Sore orang pulang dari mengambil padi. Duduk saya di atas sampan. Datanglah seorang yang membawa sepeda mau balik dari sawah. Dipegangnya kening saya. Tengoknya ada tai lalat. Katanya kau ini nanti ke Mekah nanti. Jadi tentang masalah sampai ke Mekah ni sampai tak sampai itu urusan Allah. Tapi ikhtiarnya urusan kita. Jangan gara-gara cerita ini balik ke rumah tengok kening semua. Aku tak ada tai lalat berarti tak sampai. Bukan itu maksudnya. Itu urusan Allah. Masalah ada ikan tak ada ikan itu urusan Allah. Yang urusan kita memasang pancing, ambil buluh, pasang mata kail, pasang tali, itu urusan kita. Dapat tak dapat ikan urusan Allah. Urusan kita cari rezeki, bayar ONH, berangkat alhamdulillah, tak berangkat niatnya sudah sampai. Macam mana kalau sampai mati tak berangkat ke Makkah? Niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Jangan sedih hati. Yang penting store ONH. Berapa sekarang paling murah store ONH? Tanya ke bank, Pak, saya mau store ONH, berapa paling murah? 1 juta. Masukkan 1 juta, daftarkan. Besok pagi mati, niatnya udah sampai. Innamal a'malu binniyat. Niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Berapa banyak orang haji tapi tak dapat pahala haji? Berapa banyak orang yang tak haji dapat pahala haji? Kenapa? Niat. Tapi jangan hanya niat tak bekerja. Besok pagi abang tak mengutip brondol, yang penting niat. Itu maksudnya. Niat sesuaikan dengan amal. Apa hukum membeli ijazah? Apakah ada dalil Islam yang menghukum boleh membeli ijazah? 1. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka dia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Dibeli ijazah S1 padahal tamat SMA. Menipu apa tak menipu? Bohong. Ijazah S1 dipakai ikut tes PNS, lulus, dapat gaji, jadi pegawai 30 tahun, gajinya haram. Pensiunnya haram. Kenapa? Karena masuknya dengan cara haram. Jangan. Kalau ada yang menawar-nawarkan, jangan. Kalau udah sempat terbeli, Pak Ustaz, jual beli. Apakah ada amalan yang bisa dilakukan selain ngapal Quran supaya nanti kita tetap bisa berkumpul dengan orang tua maupun dengan suami istri? Karena kalau kita berdosa ketika sholat belum tentu kita dikabulkan. Mohon penjelasan. Ini termasuk orang baik, dia di akhirat mau berkumpul dengan orang tua dan istrinya. Ada beberapa jamaah nanya ke saya, Ustadz, ya, nanti kalau kita mati di akhirat kita jumpa sama istri Pak Ustadz.
kita masih jumpa gak dengan istri kita? Saya bilang jumpa. Masa jumpa Pak Ustaz? Saya bilang jumpa. Saya di dunia ini juga tak tahan Pak Ustaz, apalagi di akhirat jumpa lagi kan. Bapak ini baik, istrinya baik. Kata dia, apa amalan supaya kita bisa berjumpa dengan anak istri di sana? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman, beramal soleh, nanti kami akan jumpakan dia dengan keturunan datuk nenek moyangnya dulu. Saya yakin, insya Allah, kalau saya beriman, saya beramal soleh, saya akan dipertemukan. Walaupun jarak saya dengan Syekh Abdurrahman, beliau meninggal 1941, saya lahir 77, insya Allah saya akan berjumpa dengan syarat beriman dan beramal soleh. Yang ketiga, cinta. Datang orang berkulit hitam memeluk Nabi. Kenapa kau peluk aku? Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Kata dia, aku tak yakin jumpa dengan engkau ya Rasulullah. Aku berkulit hitam, aku miskin, aku susah. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Kalau kau cinta, kau akan bersama. Ibu cinta tak dengan bapak? Dari bunyinya tidak. Bapak cinta tak dengan ibu? Insya Allah jumpa nanti di sana. Pak Ustadz, kalau kita cinta dengan bini orang, kita jumpa juga di sana Pak Ustadz. Syarat cinta itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi. Pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga cinta. Maka insya Allah kita akan bersama nanti di akhirat di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara kita ikhlas dengan penyakit yang kita derita? 4. Yang pertama, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastaquha. Sakit kepala, sakit hati, gundah gulana, sakit badan, duri mencucuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayi'atuh. Yakinkan bahwa itu menghapus dosa-dosa. Saya sakit kepala, saya demam, saya yakin itu menghapus dosa. Jadi yang pertama, yakinkan bahwa sakit adalah menghapus dosa. Yang kedua, sebetulnya kita sudah diletakkan di surga Jannatul Firdaus, surga paling tinggi Jannatul Firdaus. Tapi waktu ditengok amalnya kurang, amal ini kurang, amal ini kurang, amal ini kurang. Bagaimana caranya? Dikasih Allah sakit, sehingga ketika dia diuji dengan sakit, dia sabar, dinaikkan dia ke atas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Digenapkan amalnya karena dia sabar. 3. Ada ibadah yang lebih hebat dari membangun masjid, lebih hebat daripada jihad, lebih hebat daripada mati perang. Ibadah itu adalah sabar. Kalau bangun masjid keluar duit, kalau jihad keluar darah. Tapi kalau sabar tak keluar apa-apa, hanya diam. Itulah namanya ibadah sabar. Yang keempat, nanti orang masuk surga, dia minta, Allah tanya, hai penghuni surga, kalian sudah dapat semua nikmat, apa yang belum? Kata penghuni surga, kami belum dapat satu. Apa itu? Ridhaka, kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa itu? Orang yang ridha menerima takdir. Makanya kita selalu minta berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang dapat surga belum tentu dapat ridha, tapi yang dapat ridha insya Allah dapat surga. Dan salah satu ridha adalah ridha ketika diuji dengan penyakit, tapi tetap ikhtiar berdoa. 4. Bagaimana? Ini udah tadi habis. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang udah kita bahas. Tadi kita mulai jam 9 kurang 10, sekarang sudah jam 10.30. Kita sudah bersama 100 menit. Di tempat lain di mana-mana saya tausiah 60 menit. Tapi di kampung sendiri di Silau 100 menit.
mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga silau tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diberikan Allah pemimpin yang adil dan amanah, ala hazihin niyam, untuk niat yang baik-baik ni. Al-Fatihah.